Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran Seni Budaya kelas 7. Baik, anak-anak sudah pada sarapan semua? Sudah pada mandi belum? Pas, yang belum mandi, mandi dulu ya. Jangan sampai nonton video ini tapi aromanya agak semerbak gimana gitu ya. Untuk kenyamanan juga silahkan kalian mandi dulu, makan dulu, kemudian cari tempat yang enak, boleh sambil rebahan, boleh sambil bersandar ya, bersandar pada kursi, yang penting jangan bersandar pada dia karena dia hanya bisa memberi harapan palsu. Bercanda. Oke, silahkan cari posisi yang enak, posisi paling nyaman, silahkan kalian cari sendiri posisinya ya. Kalau misalnya belum sarapan, belum mandi, kalian pause dulu video ini. Kemudian kalian lanjutkan, kalian langsung mandi, kemudian setelah itu makan, baru play lagi video ini. Gitu ya, sepakat ya? Oke. Nah, untuk yang sudah rapi, sudah wangi, sudah kenyang, karena yang namanya belajar itu harus nyaman dulu, ya nggak? Nggak ada bau-bau semerbak killer, perutnya juga harus terisi, pokoknya harus nyaman ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar menggambar ya, konsep dasar menggambar, dimana kita sudah membahas yang pertama pengertian menggambar, kemudian unsur dan prinsip menggambar, yang ketiga media menggambar, dan yang terakhir objek gambar. Semuanya sudah saya terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua ya. Nah, di pertemuan kali ini di video materi Seni Budaya kelas 7 part 2, kita akan membahas prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Kemudian kita akan membahas teknik menggambar, apa saja sih teknik menggambar itu. Kemudian yang kedua, proses menggambarnya ya. Jadi kita ini udah mendekati praktek menggambar langsung ya. Jadi ini merupakan persiapan untuk kita nantinya melakukan praktek gitu anak-anak. Oke. Pada part 1 kemarin sudah saya jelaskan 4 poin penting ya mengenai konsep dasar menggambar, ada 4 poin di situ. Kemudian pada video ini akan saya jelaskan teknik menggambar dan proses menggambarnya pada video part yang kedua. Dengan selesainya dengan selesainya saya menjelaskan video part kedua ini, maka bab pertama saya anggap selesai anak-anak ya. Tapi sebelum saya anggap selesai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur menggambar flora fauna, meliputi teknik menggambar dan proses menggambarnya. Oke, kita lanjutkan. Sudah siap semua? Silahkan kencangkan sabuk pengaman Anda. Canda. Oke, langsung saja anak-anak. Agenda hari ini, yang pertama kalian harus mendengarkan dan menyimak penjelasan lanjutan materi bab 1, yaitu prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda ya, dimana materi ini disampaikan dalam materi video part yang kedua. Oke. Yang selanjutnya, kalian harus memperhatikan tayangan video proses menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, setelah penjelasan ini saya selesai, saya sampaikan ke kalian semua. Nanti di video ini juga akan ada tayangan video proses menggambarnya anak-anak ya. Nanti saya beri 3 contoh. Yang pertama menggambar flora,
yang kedua menggambar fauna, yang ketiga menggambar alam benda. Makanya kalian harus simak sampai selesai video ini supaya nantinya ketika praktek itu kalian sudah tahu langkah-langkahnya ya. Itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan untuk praktek menggambar. Tapi ini nanti saja ya. Setelah kalian menonton video ini sampai selesai, baru kalian siapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya apa saja Pak? Yang kemarin sudah dijelaskan. Silahkan kalian beli. Cat air boleh, kemudian atau pensil warna, atau kalau sudah punya ya nggak usah beli. Yang penting pastikan buku gambar yang kalian gunakan ini adalah ukuran A3 ya. Jangan yang kecil, tapi yang besar, yang A3. Jadi silahkan kalian beli. Kalau belum punya silahkan kalian beli di toko buku terdekat atau di toko-toko terdekat lah, atau di Bahasa Putra atau di TikTok atau dimanapun. Saya nggak promosi ya, nggak di endorse ini ya. Oke, silahkan kalian beli dimanapun, yang penting buku gambar ukuran A3. Oke, sampai sini bisa dipahami. Setelah kalian beli, simpan dulu, jangan digunakan untuk menggambar dulu ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai praktek menggambar ya. Setelah udah beli, kalian simpan dulu, kalian taruh di kamar masing-masing atau di meja belajar masing-masing. Oke. Yang selanjutnya, melaksanakan tugas sesuai petunjuk dari guru. Nah, tugas hari ini ya, tugas hari ini silahkan kalian lengkapi catatannya. Kemarin kan sudah mencatat materi yang ada di video part 1, kalian catat lengkap. Kemudian video part 2 ini juga kalian catat ya. Ini fungsinya nanti ketika akan ada ulangan, kalian bisa belajar dengan baik melalui materi yang ada di buku catatan. Itu ya, itu salah satu tugas dari saya. Buku catatan harus lengkap, part 1 dan part 2 ya. Kalau yang part 1 kemarin sudah lengkap, berarti tinggal ditambahi yang part kedua ini gitu. Kemudian selanjutnya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nah, ini gini deh. Kelihatan ya? Praktek menggambar dilaksanakan minggu berikutnya. Tuh, kelihatan kan? Minggu berikutnya, atau tepatnya hari Rabu depan. Gitu ya. Jadi hari ini kita nggak praktek dulu, tapi kalian harus menonton video ini sampai selesai. Yang kedua, dicatat materinya. Yang ketiga, beli alat dan bahan kalau belum punya ya. Alat dan bahannya apa saja Pak? Kalian buka catatan video yang part 1 kemarin. Ada alat dan bahan untuk menggambar. Yang pasti kalian harus punya satu pensil, penghapus, buku gambar ukuran A3, kemudian penggaris, kemudian pewarna ya. Untuk pewarna boleh pakai pensil warna atau cat air. Kalau bisa ya cat air biar nantinya kalian nggak usah beli-beli lagi ya. Karena suatu saat di pertemuan berikutnya akan saya haruskan prakteknya menggunakan cat air ya. Cat air, ingat cat air. Oke, itu kalian beli itu. Tapi nanti aja belinya setelah nonton video ini sampai selesai, setelah tugasnya dikerjakan. Paham ya? Kemudian yang keempat, melaksanakan tugas sesuai petunjuk guru. Nah, tugas hari ini secara lengkap akan saya sampaikan di grup WhatsApp Mapel Seni Budaya ya. Akan saya sampaikan di sana. Oke, paham anak-anak untuk agenda hari ini? Gitu ya. Jadi hari ini kalian nggak gambar dulu, gambarnya insya Allah hari Rabu depan ya. Nah, nantinya dalam kalian proses menggambar itu silahkan kalian digarisbawahi apa yang saya katakan dalam video part 2 ini gitu. Jadi nanti di akhir video setelah saya menjelaskan materi akan saya tampilkan, akan saya tayangkan 3 jenis video, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nantinya hari Rabu depan kalian boleh praktek menggambar, boleh flora, boleh fauna, atau boleh yang alam benda. Silahkan sesuai dengan keinginan kalian. Gitu ya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya tentang prosedur menggambar flora,
fauna, dan alam benda. Jadi anak-anak, proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana ya, dan mudah dilakukan. Tapi biasakan sebelum menggambar, kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik ya. Jadi kalian buat dulu konsepnya di lembar atau bidang gambar yang akan kalian gunakan ya. Kalian konsep dulu, oh kira-kira saya mau menggambar bunga, karena bidang gambarnya segini, nanti saya upayakan besar gambarnya bunga itu segini. Nah, jadi maksudnya seperti itu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kalian menggambar, kalian harus tahu dulu beberapa tahapan yang harus kalian lakukan pada saat akan menggambar ya. Ada tahapan-tahapannya, ini harus kalian kuasai, ini harus kalian hafalkan ya. Karena ini sangat penting. Jadi tahapan-tahapan ini sangat penting ketika kita akan menggambar sesuatu ya. Silahkan kalian pahami materi ini dengan baik, kalian hafalkan poin-poin ini dengan baik ya. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, bentuk dasarnya apa? Kalau misalnya saya mau menggambar sebuah gelas, gelas itu bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya kan tabung ya. Tabung. Jadi harus tahu dulu, oh kira-kira nanti saya akan menggambar tabung berarti seperti ini. Misalnya lagi mau menggambar sebuah bola basket. Nah, ketika kalian menggambar bola basket, otomatis harus tahu dulu, nggak mungkin ketika kalian menggambar bola basket bentuknya itu segitiga ya. Nggak ada kan bola basket segitiga, yang ada bentuknya ya bulat. Paham sampai sini ya? Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Nah, kalau kamu mau menggambar misalnya kendi, maka bentuknya ya harus silindris ya. Ketika kalian akan menggambar pemandangan, maka kalian harus tahu bagian-bagian pemandangan itu apa saja. Misalnya ada pegunungan, misalnya ada sawah, misalnya ada sungai, pohon, dan lain-lain ya. Kamu harus ketahui. Kalau kamu mau menggambar hewan pun sama. Bagian-bagian hewan kan ada kepala, kemudian badan, leher, tangan, kaki, ekor, dan lain sebagainya ya. Ini jangan sampai ketinggalan, kan nggak lucu kalau misalnya kalian menggambar kuda tapi nggak ada kepalanya. Nah, nggak lucu kan? Namanya kuda disembelih itu ya, nggak lucu. Misalnya mau gambar tikus tapi buntutnya kayak buntut kelinci, nah kan gak lucu juga. Tikus itu buntutnya panjang ya. Maka kamu harus tahu bagian-bagian dari tikus yang akan kamu gambar itu. Kan gak mungkin juga kamu menggambar sebuah ayam tapi ada kumisnya. Lucu nggak? Nggak ya? Nggak lucu. Yang ada kumisnya itu ya kucing ya. Nah, maka kamu harus tahu dulu bagian-bagian dari objek yang akan kamu gambar. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar utuh. Nah, setelah tadi kalian membuat konsep, misalnya menggambar kuda, gambar kepalanya dulu nih. Setelah kepala ke bawah leher, leher badan, kemudian kaki-kaki ekor. Nah, itu baru setelah dibuat konsepnya, kalian hubungkan ya. Dari kepala ke badan itu ada leher. Nah, kalian hubungkan saja sehingga nantinya menjadi gambar yang utuh. Itu ya. Kemudian yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Ini sih sifatnya mempercantik berarti ya, supaya gambarnya lebih enak dilihat. Kemudian yang kelima, ini yang kelima ya, memberi kesan untuk latar belakang. Latar belakang supaya gambarnya terlihat lebih hidup. Itu anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan mengenai teknik menggambar.
Nah, teknik menggambar ini ada dua anak-anak. Yang pertama teknik basah, yang kedua teknik kering. Nah, perbedaannya akan saya sampaikan di sini. Untuk teknik basah adalah suatu cara atau metode pembuatan gambar atau lukisan dengan menggunakan media yang bersifat basah. Nah, kata kuncinya basah. Kalau teknik basah berarti medianya bersifat basah. Bisa menggunakan cat air, ya, cat air atau cat akrilik atau tinta dan lain sebagainya. Pokoknya yang sifatnya itu cair anak-anak, ya, bukan yang sifatnya padat. Nah, sekarang yang kedua, teknik kering. Teknik kering adalah suatu cara atau metode pembuatan gambar atau lukisan dengan menggunakan media yang bersifat kering. Nah, contohnya ini pakai pensil warna, krayon, charcoal itu arang, ya, arang gambar, pastel, kemudian ada juga yang pakai kapur dan lain sebagainya, ya. Pokoknya poin pentingnya untuk lebih mengingat, supaya lebih mudah mengingat, kalau teknik basah berarti menggunakan media yang sifatnya cair. Contohnya yang tadi, cat air, cat akrilik, cat minyak, tinta, dan lain sebagainya. Kalau teknik kering berarti alat yang digunakan kering, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan yang belum absen silahkan absensi, isi di kolom komentar nama lengkap, ya, bukan nama kakak kamu apa nama adik kamu, jangan, tapi nama lengkap kamu, nama lengkap, kemudian kelas. Setelah itu isikan nomor absen seperti biasa, ya, seperti biasa. Dan jangan lupa like video ini, jangan lupa, ya. Maaf. Itu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai macam-macam teknik menggambar. Teknik menggambar yang pertama adalah teknik linear. Menggambar dengan teknik ini memunculkan bentuk yang sederhana. Bentuk tersebut hanya beberapa titik, garis maupun bidang. Nah, teknik linear sering digunakan untuk membuat karya nirmana dwimatra, ya. Apa sih, Pak, nirmana dwimatra itu? Nah, ini contohnya, anak-anak. Nah, seperti ini. Kalau kalian perhatikan, gambar ini itu hanya terdiri dari garis, ya. Garis lurus dan garis lengkung, ya enggak? Tapi akan memberikan kesan bahwa gambar ini adalah gambar jalan yang bisa dilewati atau gang yang bisa dilewati, padahal hanya beberapa garis saja, ya. Kalau kalian perhatikan garis yang horizontal, vertikal maksud saya, garis yang vertikal ini yang ke bawah itu seperti membentuk dinding-dinding, ya enggak? Kemudian garis yang apa ini namanya, bergelombang ini seolah-olah sebuah jalan, sebuah tikungan di sini, ya enggak? Nah, ini maaf anak-anak, saya tenggorokannya lagi agak nggak enak gitu, ya. Mungkin harus minum obat dulu kali, ya, apa makan permen fix gitu, ya. Masih di iklan sih, jadi tenggorokan gak enak banget, jadi maaf kalau saya sering batuk-batuk, ya. Nggak batuk sih, sebenarnya cuma gatel aja. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Jadi garis lengkung ini, garis bergelombang ini itu kalau kita perhatikan dengan seksama seolah-olah ini sebuah jalan atau gang, ya kan? Terlihat ada bentuknya, walaupun gambar ini hanya kumpulan dari garis-garis saja. Paham, ya? Kemudian ini ada juga beberapa segitiga yang digabungkan sehingga membentuk sebuah gambar yang artistik. Itu anak-anak untuk teknik linear.
Kemudian yang selanjutnya ada teknik arsir. Oke, yang B teknik arsir. Teknik arsir sangat populer karena sangat sederhana anak-anak. Karena hanya menggunakan pensil saja. Teknik arsir dilakukan dengan cara mengulang garis-garis dan pertimbangan gelap terang sehingga terkesan dinamis. Nah, teknik arsir ini juga nanti akan saya tampilkan videonya supaya kalian bisa meniru di rumah ketika saya sudah nyuruh kalian untuk praktek menggambar ya. Makanya tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, apalagi nggak ditonton ya, cuma komen aja. Jangan ditonton sampai selesai, nanti akan saya tayangkan proses menggambar bunga, proses menggambar kucing, proses menggambar pemandangan. Penasaran kan? Tonton sampai selesai ya. Oke, kembali ke materi. Teknik arsir ini nantinya akan saya sampaikan di video yang ada di akhir video ini. Ini contoh gambarnya ya, teknik arsir hanya menggunakan pensil saja anak-anak. Kemudian yang ketiga ada teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok permukaan kertas yang telah ditorehkan bekas pensil atau cat sehingga mendapatkan kesan transparan. Teknik Dussel sangat cocok digunakan dengan media kering. Contohnya, gambarnya itu terlihat transparan ya. Oke, kalian lihat gelas ini kan kesannya transparan. Ada Valentino Rossi lewati. Seperti biasa, abaikan kalau ada suara-suara yang tidak penting anak-anak ya. Oke, kembali ke materi. Ini contohnya teknik Dussel. Ini kesannya gelas ini transparan. Karena apa? Bayangan botol itu kelihatan, ya enggak? Nah, ini juga sama. Itu teknik Dussel anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pointillis. Nah, ini teknik terakhir yang akan saya jelaskan. Apa sih Pak teknik pointillis itu? Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, ini contohnya teknik pointillis. Ini ada mantan pacar saya juga ini. Jadi gambarnya itu di titik-titik anak-anak ya. Ini di titik-titik dan seterusnya sampai membentuk sebuah foto mantan pacar saya. Gak percaya ya pasti? Gak percaya dong. Kan orang ganteng lawannya itu harus orang cantik enggak? Ya, jadi intinya itu anak-anak untuk teknik pointillis ini. Jadi melukis menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nah, ini titik-titiknya di sini saya kumpulkan di sini sehingga membentuk sebuah objek kerutu, ya kan? Kemudian titiknya saya tambahin di sini banyak titik-titik sehingga membentuk sebuah bibir dan seterusnya. Kemudian ini juga gambar apa ini? Gambar labu. Bisa gambar labu, bisa. Ada labu yang bentuknya kayak gini. Gambar tomat. Bisa, tomat juga ada yang bentuknya kayak gini. Gambar paprika ya, lebih tepatnya ya. Itu anak-anak, jadi ini tinggal di titik-titik saja sehingga membentuk sebuah bentuk dan membentuk sebuah gelap terang. Nah, ini titik-titiknya lebih banyak, lebih rapat sehingga kesannya lebih gelap. Dan kalau ini lebih terang karena titiknya sedikit dan lebih rendah. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita akan langsung praktek menggambar. Tapi tidak hari ini ya. Yang dimaksud praktek menggambar ini adalah kalian menonton proses praktek menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Setelah ini akan saya tampilkan videonya. Kalian perhatikan dengan seksama supaya hari Rabu depan bisa praktek ya. Supaya hari Rabu depan kalian bisa meniru apa yang ada di dalam video ini. Paham sampai sini ya? Jadi prakteknya bukan hari ini, prakteknya hari Rabu depan. Hari ini kalian hanya
mendapatkan materi lanjutan dari saya ya, beserta tugas yang akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp Mapel SBK gitu ya. Oke, silahkan kalian tonton video demonstrasi praktek menggambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Check this out. Langkah pertama kita buat bentuk dasarnya dulu, bentuknya oval anak-anak. Setelah bentuk dasarnya sudah dibuat, kita konsep untuk mahkota bunganya ya. Ya tipis-tipis saja, gak usah terlalu tebal, biar nanti kalau ada kesalahan mudah diperbaiki. Nah, ini mahkota bunganya anak-anak, kita buat seperti ini, seperti yang sudah sering kalian lihat. Setelah itu kita bikin konsep batang untuk putik atau benang sarinya ya. Kemudian ke bawah kita buat batang bunganya. Jangan lupa gambar juga kelopak bunganya ya. Ya, jangan terlalu tebal, tipis-tipis saja. Oke, setelah itu kita buat tangkai untuk daunnya. Kita pakai bantuan busur derajat supaya melengkungnya lebih artistik ya. Kayak gini anak-anak tangkainya. Setelah itu kita buat daunnya ya. Oke ya, daunnya bergerigi. Setelah itu kita tebali anak-anak, konsep yang tadi sudah dibuat kita tebali. Oh ya, jangan lupa bentuk oval tadi dihapus dulu ya. Ya, setelah itu kita ambil warna, kita gunakan pensil warna coklat. Nah, ini saya buat benang sarinya. Kemudian kita arsir saja dari bawah ke atas, ditambah warna lain supaya lebih artistik untuk benang sari atau benang sari ya, ini ya, bener ya? Iya, benang sari. Oke. Kemudian setelah itu kita beri warna lain supaya warnanya lebih artistik lagi. Kemudian kita buat bayangan. Ini kesan untuk menimbulkan kesan bayangan pakai warna coklat ya, supaya lebih ada efek 3D nya. Arsirnya dari bawah ke atas, jangan lupa. Kemudian kita buat efek-efek pada mahkota bunganya. Iya, terus saja dibuat. Kemudian kita arsir anak-anak. Oke, kalian buat sesuai dengan selera kalian. Setelah itu kita ganti warna merah ya. Kita konsep dulu untuk membuat gelap terangnya. Ini nanti yang ada di dalam bentuk ini warnanya lebih terang. Nah, sekarang saya arsir yang luarnya dulu. Kita arsir yang luarnya dulu pakai warna merah. Cukupnya aja arsirnya, jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita arsir dalamnya ya. Dalamnya dari tipis-tipis saja anak-anak. Akhirnya dari bawah ke atas. Nah, tipis-tipis saja sehingga menimbulkan efek gelap terangnya. Nah, sekarang kita tebali pakai pensil warna hitam. Oke, setelah itu kelopak bunganya terus saja arsir. Bunga pakai warna hijau, kita arsir pinggir-pinggirnya dulu. Kemudian tengahnya pakai hijau yang lebih terang ya. Ya, kita arsir aja. Kemudian daunnya jangan lupa, kalau daunnya yang luar yang warna terang, dalamnya yang warna gelap, hijaunya lebih gelap ya. Oke, diarsir aja. Ya, ini udah 90% jadi anak-anak, udah 90% jadi. Oke, ditebali lagi menggunakan pensil warna hitam. Video ini sengaja saya percepat anak-anak biar nggak terlalu lama videonya.
Kalau kalian mau praktek, silahkan videonya boleh di pause dulu pelan-pelan ya, atau kecepatan video di YouTube-nya bisa kalian setting misalnya ke 0,5 kali atau 0,75 kali supaya tidak terlalu cepat. Silahkan kalian setting sendiri, kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini anak-anak ya. Foto bunga foto gambar bunga sepatu menggunakan pensil warna. Oke. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita akan menggambar anak kucing. Oke, kita buat dulu garis bantunya anak-anak berbentuk tanda plus, kemudian kita tandai untuk membuat matanya seperti ini. Lingkaran ya, mata kanan kiri lingkaran. Jangan melebihi titik yang sudah kita buat tadi. Oke, tipis-tipis saja, nggak usah terlalu tebal. Ya, ini ujung matanya. Oke. Kemudian setelah membuat mata, kita lanjutkan membuat hidungnya anak-anak. Jangan lupa untuk menandai dulu titik supaya ada jarak yang sama antara kanan kirinya, atas bawahnya. Setelah itu kita akan tetap menggunakan garis bantu yang berbentuk plus ini. Kita akan membuat batas antara kepala kucing kanan kirinya. Nah, ini batas kanannya, kemudian ini batas kirinya. Kalian tandai titik ini nanti sebagai titik bertemunya telinga ya, telinga. Oke, ini dagunya kita ukur. Kemudian ini bagian atas kepalanya kira-kira ya seginilah, sesuai dengan jarak mata kanan kirinya ya. Setelah itu kita buat garis bayang dari mata ke atas, ini untuk batas telinga yang paling atas. Kemudian kita satukan titik tadi. Nah, ini telinga anak-anak, ini ujung telinga, kita hubungkan saja dengan membuat garis ya, seperti ini, tipis-tipis saja anak-anak. Oke, kita hubungkan titik-titik tadi jadi telinga. Kemudian dari dagu ke telinga juga sama, tipis-tipis saja. Kita buat oval. Ini nanti sebagai kepala kucingnya udah mulai kelihatan ya. Oke, ini nanti badannya segini. Jadi nanti ini anak kucingnya ini seolah-olah sedang bersandar di meja ya. Ini kita buat dulu sketsanya. Jadi kedua tangan anak kucing ini nanti bersandar di meja. Nah, kalau udah ada bayangan, silahkan tanda plus tadi, garis bantu tadi bisa dihapus seperti ini. Oke. Ini nanti mejanya di bawah ya. Kemudian matanya kita tebal ya anak-anak, dikit-dikit aja, pelan-pelan, supaya nantinya matanya nggak terlihat meleot atau penjol ya. Pelan-pelan aja anak-anak ya, pelan-pelan. Kita nikmati prosesnya. Kita buat matanya dulu, tipis-tipis saja. Oke, seperti ini. Iya. Ini mata kucingnya. Dan kita arsir tipis-tipis, jangan ditekan, tipis-tipis saja, digesek-gesekan. Pensilnya ya yang digesek-gesekan ya. Arsir. Kalau terlalu tebal bisa menggunakan cotton bud anak-anak, boleh pakai cotton bud atau kapas juga boleh ya. Kita arsir matanya dulu. Dilanjutkan hidungnya, awas jangan keliru. Dengan penuh perasaan kita arsir terus sesuai dengan bentuk hidung kucing ya, jangan bentuk hidungnya gajah, nanti panjang belalai namanya. Bercanda ya, saya selingi bercanda biar kalian nggak bosan.
Oke, mulutnya udah ditebali ya tadi ya. Iya. Kemudian kita bentuk dahinya, kita arsir seolah-olah ini adalah bulunya ya. Tipis-tipis saja dulu anak-anak, tipis-tipis dulu. Iya, tipis-tipis dulu di pipi, kemudian di wajah, di bibir. Kemudian bisa kita mulai tebali, tapi pakai perasaan menebalinya, jangan sampai nanti pensilnya patah. Oke, arsirnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya, satu arah. Nah ini nanti gambar jadinya seperti ini. Ini ada arah arsirnya juga anak-anak, supaya kalian bisa mengikuti. Arah arsirannya seperti ini ya, untuk dahinya dari bawah ke atas. Jadi dari bawah kuat, kemudian semakin ke atas arsirnya semakin lemah, seret gitu ya. Terus diteruskan seperti itu. Ini untuk membuat efek bulunya ya, bulu kucing, bukan bulu yang lain. Oke, nah, di bagian wajah juga sama, arah arsirannya dari dalam keluar kepala ya. Ya, seperti ini. Sama, ini juga keluar, arsirannya keluar. Jadi seolah-olah ini adalah helai-helai bulu kucing tersebut ya. Oke, terus saja lakukan dengan perlahan-lahan. Kemudian badannya jangan lupa, badan kucingnya ya, kita arsir. Oke, tangannya nanti tangannya seperti ini anak-anak, arsirkan dulu. Terus tadi arah arsirannya seperti tadi ya, ini tipis-tipis dulu arsirnya. Ingat-ingat arah arsirannya seperti tadi, jangan acak ngarsirnya. Nanti kalau ngarsirnya acak nggak kelihatan efek bulu kucingnya. Nah, tipis-tipis kita kombinasikan antara arsiran tipis dengan arsiran tebal. Ini udah ke telinga ya, telinga dari bawah ke atas ya. Pokoknya arsirannya itu usahakan satu arah, jangan asal-asalan. Nah, ini tipis-tipis dulu, telinga bagian luar tipis-tipis saja. Oke, bagian dari samping atau pelipis tipis-tipis juga anak-anak. Biarkan arsirannya ini nanti akan terlihat menyatu secara sendirinya. Kita kombinasikan antara arsiran kuat dan lemah di telinga yang kanan. Oke, jadi upayakan ngarsirnya satu arah anak-anak. Iya, kita kombinasikan arsiran yang tebal dan tipis. Sudah mulai terlihat bentuk kucing ya, bukan tikus loh ini. Sudah mulai terlihat ya. Kita kombinasikan terus arsirannya. Upayakan pada saat mengarsir ini satu arah, jangan dua arah, apalagi ngarsirnya asal-asalan. Upayakan satu arah. Kita kombinasikan arsiran kuat dengan arsiran lemah. Nanti efeknya akan dihasilkan bulu gelap dan bulu yang terlihat terang. Nah, seperti ini ya. Oke, terus saja kita arsir pelan-pelan tangannya, badannya ya. Oke, ini seolah-olah nanti kucingnya itu sedang bersandar, kedua tangannya itu ada di meja anak-anak ya. Tangannya ini kita arsir tipis-tipis saja, tipis. Oke, tangannya, karena tangan kucing itu biasanya bulunya nggak rata, ada yang kesana kemari, kita sesuaikan arsirannya ya. Tidak seperti ini. Udah mulai terlihat. Kalau udah mulai terlihat, kita ini bukan bilap ya, tapi ini untuk mengurangi efek garis pada arsiran tadi menggunakan lap, untuk memperhalus arsiran juga dan memberikan efek merata. Kalau kalian nggak ada lap kecil, kalian bisa menggunakan kapas
Silahkan minta kapas ibunya untuk membersihkan efek pensil tadi, bekas arsiran-arsiran. Kemudian ini boleh pakai penghapus, kita hapus yang tidak perlu, samping kanan kiri. Kemudian ini kita buat efek gelap terangnya. Kalau ini kalian bisa menggunakan cotton bud buat korek-korek kuping itu ya, yang ujungnya ada kapasnya ya. Ini untuk membuat efek gelap, kalau gelap terang ya, terang ya. Jadi kemudian kita tambah lagi kalau ada yang merasa perlu ditambah arsirannya, bulu-bulunya ini terus ya, kita sesuaikan. Jangan malas ngarsir ya, ini untuk latihan juga supaya tangan kalian lemes dalam mengarsir. Gambar ini sengaja hitam putih anak-anak, ini untuk latihan kalian terampil dalam menggunakan pensil ya, gambar pakai pensil. Oke, sudah mulai terlihat gambar kucingnya. Iya, kita tebali yang kira-kira perlu ditebali. Kalau mau ditipisi pakai tadi lap atau pakai cotton bud atau pakai kapas boleh ya. Untuk menebali pakai pensil lagi ya, pelan-pelan aja. Bagian matanya ini kita perjelas dan pertegas supaya lebih terlihat hidup. Oke, setelah itu bagian bawah jangan lupa sekiranya ada yang perlu diperbaiki, diarsir lagi, silahkan ditambah arsirannya di ujung-ujung bagian ya. Oke. Kalau kurang tebal bisa kita tebali. Prinsipnya arsirnya itu usahakan satu arah supaya lebih terlihat hidup anak-anak. Untuk mengurangi efek arsiran tadi yang barangkali ada yang salah, kemudian terlalu tebal dan sebagainya, bisa kita pakai kapas atau cotton bud ya. Mulai kelihatan untuk kucingnya. Yang telinga. Ya, ditambah aja sesuai selera kalian. Oke, supaya ada efek gelap terangnya. Kucing kan punya kumis ya, jangan lupa dikasih kumis. Hewan yang paling aneh ya anak-anak. Kenapa? Karena masih kecil tapi udah kumisan. Gambar juga kumisnya anak-anak, jangan lupa. Ini ketawa sendiri saya. Masih kecil udah kumisan ya. Oke, kita tambahkan efek bulu-bulunya. Di tangannya juga jangan lupa perbaiki arsiran-arsirannya supaya lebih terlihat artistik. Seperti ini. Terus arsir saja terus sesuai dengan bentuk bulu yang ada pada kucing tersebut ya.
ini. Kita perbaiki lagi. Kalau mau efek gelap berarti arsirannya harus ditambah. Kalau mau efek terang berarti bisa pakai itu ya, pakai dihapus ya, pakai kapas atau cotton bud juga bisa. Terus mulai kelihatan bulu-bulunya. Selanjutnya kita bikin mejanya anak-anak. Saja garis dari kanan ke kiri. Pada saat mengarsir meja ini pastikan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, jangan atas ke bawah karena nanti efeknya akan berbeda. Mulai kelihatan, kita lihat dulu. Pakai kapas juga boleh kalian kalau nggak ada kain kecil. Oke. Ini gambar flora, yaitu gambar kucing ya. Oke. Sekarang kita praktek menggambar pemandangan seperti ini anak-anak. Langkah pertama, silahkan persiapkan benda yang bundar ya. Boleh rautan, koin atau apapun itu. Ini untuk menggambar mataharinya atau bulan lah, terserah kalian ini menyebutnya apa, yang pasti gambar pemandangan ya. Gambar pemandangan. Kemudian kita buat garis horizon seperti ini, tipis-tipis saja kita sketsa tipis-tipis. Ini untuk membuat daratannya. Oke, kita buat, kemudian kita buat pohon serta ranting-rantingnya. Kemudian ini ada tonggak pohon juga. Dan ini rumput, kita buat sketsanya dulu. Kemudian kita tebali anak-anak, jangan terlalu lurus seperti tadi kan kita pakai penggaris ya. Kita tebali supaya terlihat lebih hidup dan tidak kaku. Kita tebali. Oke, terus aja ditebali. Nah, ini kita menggambarnya hitam putih dulu ya, supaya kalian juga terampil menggunakan pensil dan membuat sketsa. Ini tonggak pohonnya kalian hitamkan dulu, kemudian pohonnya juga mulai dari batangnya dihitamkan, arsir saja sesuai dengan arah pohonnya, kemudian tanahnya jangan lupa, kemudian garis horizonnya juga arsiran biasakan satu arah untuk memberikan efek gelap terang anak-anak. Ini efek air ya, air boleh laut atau boleh danau lah, terserah kalian. Yang pasti ini ceritanya pemandangan ya boleh matahari terbit, boleh matahari tenggelam atau bulan, karena ini gambarnya hitam putih kan lebih universal ya. Oke, kalian arsir saja. Ditebali batas antara daratan dengan perairannya. Oke, seperti ini. Supaya lebih tegas, ada batas antara air dengan daratan. Oke, kita arsir, biasakan satu arah. Ini terus kita arsir saja satu arah anak-anak. Terus kita arsir seperti ini. Jadi batas antara air dengan daratan ini tebal, kemudian semakin jauh dari daratan, semakin jauh dari daratan semakin tipis ya. Oke, terus saja kita arsir satu arah seperti ini. Kita arsir terus. Nah, ini mulai tebal ya, karena ini batas antara daratan dengan air. Ini harus tebal untuk memberikan kesan tegas bahwa itu adalah batas antara daratan dengan air ya. Oke, terus kita arsir. Di batas antara darat dengan air ini tebal, semakin ke sana semakin tipis atau semakin dikurangi penekanan tangan kita kepada pensil ya. Kemudian untuk memberikan efek
terangnya bisa kita lap dulu menggunakan tisu juga boleh ya, kalau kalian nggak ada kain kecil, tisu seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan teknik drizzle ini, sisa hasil sapuan tadi, arsiran tadi kita sapukan di langitnya ya, di langit. Oke, kita sapukan saja seperti ini supaya warnanya lebih natural. Nah, setelah itu kita arsir. Nah, mengarsirnya megang pensilnya jangan seperti biasa, tapi seperti ini anak-anak. Perhatikan cara megang pensilnya ya. Pensilnya itu tidur. Kita arsir tipis-tipis. Oke, kita arsir terus. Jadi ada efek gradasi. Ada yang gelap, kemudian semakin tipis dan seterusnya. Oke, kita arsir terus. Arsir saja terus seperti ini. Oke. Jadi kalian jangan takut untuk berkreasi, melakukan praktek arsiran-arsiran seperti ini. Supaya kalian lebih terampil dalam menggunakan pensil ya. Nah, ini sangat sederhana, jadi mudah dipraktekkan oleh kalian. Oke. Kita arsir saja terus. Jadi ada bagian langit yang gelap, ada bagian langit yang terang. Arsir terus saja anak-anak. Oke, kemudian kalau ada bagian yang mau diperterang bisa kita gunakan penghapus. Nah, ini kesan pantulan bayangan dari matahari atau bulan ini ya. Kita pertebal tonggak kayunya. Juga kita buat ranting-rantingnya, jangan lupa. Nanti kalian juga bisa berkreasi, misalnya rantingnya ini ranting kering, kemudian ada burungnya sedang nangkring juga boleh ya. Silahkan berkreasi sendiri. Kita buat dahan-dahan dan ranting-rantingnya. Oke, ini anak-anak terus kedua. Iya. Ini ceritanya pohon kering ya. Kita kembali garis horizonnya. Garis horizon ini nanti di kelas 8 akan kita pelajari lebih jauh apa itu garis horizon, pengertiannya dan lain sebagainya. Oke, ini efek bayangan tonggak, daratannya kemudian kita arsir juga, kita pertebal. Daratannya seperti ini. Kelihatan mudah ya. Saya yakin kalian juga kalau sudah praktek bisa semua lah. Jadi boleh kalian praktekkan di pertemuan selanjutnya. Ini kalian perhatikan dulu cara menggambarnya ya. Oke. Kita beri arsiran, rumputnya jangan lupa. Iya, terus saja kita arsir.
kalau ada suara-suara kendaraan. Memang ini banyak sekali kendaraan lalu lalang, jadi mohon maaf. Seolah-olah ada di sirkuit MotoGP ya. Oke, kita buat dahan-dahannya, pertegas kembali. Nah, jangan lupa beri efek pada matahari, jadi mataharinya nggak putih banget. Kita beri efek bayangan-bayangan seolah-olah ini adalah bayangan awan. Ya. Kalau dirasa terlalu tebal bisa kita ratakan pakai tangan atau pakai tusuk juga bisa. Kita beri dahan yang seolah-olah kelihatan sedikit. Dari pohon sebelah kiri yang nggak kelihatan ya. Oke, terus saja kita buat. Ini seolah-olah ada pohon yang tidak kelihatan, tapi dahannya itu masuk ke gambar kita atau masuk di pemandangan, tapi batang pohonnya nggak kelihatan karena seolah-olah pohonnya besar ya. Nah, ini seperti ini anak-anak. Kita buat seolah-olah ada burung yang hinggap di dahan tadi. Ini bukan dahan yang melayang ya. Itu anak-anak, gampang sekali bukan? Oke, bagaimana anak-anak? Sudah melihat video tayangannya ya? Jadi itu anak-anak, apa yang sudah ditayangkan, apa yang tadi sudah kalian tonton, hari Rabu depan silahkan dipraktekkan ya. Hari Rabu depan juga kalian boleh melihat video ini lagi ya. Kalau misalnya hari Rabu depan mau praktek tapi lupa, silahkan kalian buka lagi video ini, kalian lihat di sesi praktek menggambarnya. Paham sampai sini ya? Kalau sudah paham, silahkan tugasnya kalian kerjakan. Silahkan kalian pantau di grup WhatsApp SPK. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.